Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marsudi Prahoro, urusan kurikulum di SMP Piker 2 Lawang, mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan menyampaikan materi pengenalan kurikulum 2013. Untuk itu, perhatikan slide berikut ini. Oke. Kurikulum 2013 sebelumnya ada kurikulum yang lain, ada kurikulum 2006, ada kurikulum KPK dan lain sebagainya. Untuk saat ini SMP Piker 2 Lawang menggunakan kurikulum 2013. Apa yang dimaksud dengan kurikulum dan apa saja yang ada dalam kurikulum akan kita pelajari secara bersama-sama dalam kegiatan MPLS ini. Yang kita pelajari hari ini antara lain yaitu 1. Pengertian kurikulum, 2. Struktur kurikulum, 3. Model belajar, 4. Waktu belajar, 5. Penilaian. Berikutnya penguatan pendidikan karakter dan cara belajar efektif, ini sebagai tambahan. Baiklah, untuk yang pertama, apa sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum dalam sebuah pengertian atau secara definisi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini adalah sebuah definisi. Ya. Jadi kurikulum itu adalah sebenarnya merupakan suatu alat agar kegiatan pembelajaran di sekolah itu bisa jalan, di mana di dalam seperangkat kurikulum itu berisi tentang tujuan dari kurikulum, kemudian memuat tentang isi dan bahan pelajaran pada sekolah yang menggunakan kurikulum tersebut. Berikutnya, kurikulum sebagai alat pendidikan. Tentu kurikulum itu memiliki tujuan, bukan tanpa tujuan. Bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum itu selalu berkembang. Contohnya di SMP Piker 2 Lawang, ini berkembang terus. Setiap tahun mesti diperbarui. Karena kebutuhan pembelajaran itu selalu berkembang. Tetapi tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Nah, ini adalah tujuan utama dari kurikulum. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi ini adalah pengertian dari kurikulum. Berikutnya struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang ada di SMP Piker 2 Lawang itu sudah ditentukan. Setiap awal tahun pelajaran pasti sudah menentukan struktur kurikulumnya. Bagaimana struktur kurikulum yang ada di SMP Piker 2 Lawang ini? Dan
bagaimana dalam menghadapi di masa pandemi ini adalah sebagai berikut. Kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Lawang itu strukturnya adalah sebagai berikut. Yang sebelah kiri ini adalah apabila keadaannya normal. Kemudian yang kanan itu ada apabila dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Pelajaran apa saja yang ada dalam struktur kurikulum SMP Negeri 2 Lawang ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu adalah pendidikan agama dengan alokasi waktu 40 menit per jam ya. Ini pendidikan agama, ini ada 3 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran. Sedang yang terakhir dalam kelompok A, ini adalah bahasa Inggris. Ini alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran. Kelompok B terdiri atas seni budaya. Seni budaya ini ada 3 jam pelajaran, sedangkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK ini 3 jam pelajaran, dan yang ke-10 prakarya 2 jam pelajaran, muatan lokal bahasa daerah 2 jam pelajaran. Nih, sehingga totalnya ada 40 jam pelajaran, ditambah dengan ekstrakurikuler wajib kepramukaan, ditambah dengan ekstrakurikuler tambahan atau pilihan ya. Ini dalam keadaan normal ada 40 jam pelajaran. Sedangkan dalam masa pandemi ini ada 20 menit per jam pelajaran, jadi separuh dari keadaan normal, sehingga masing-masing pelajaran ini mendapatkan jatah 20 menit per jam pelajarannya. Karena ada 11 mata pelajaran, maka 11 kali 2 totalnya ada 22 jam pelajaran. Nih, hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan yang sudah dikeluarkan. Berikutnya adalah model belajar. Model belajar di sini kita sediakan 3 alternatif, yaitu yang pertama adalah apabila dalam keadaan normal kita sudah siap dengan tatap muka atau luring. Yang kedua, apabila dalam keadaan pandemi kita siap dengan online atau daring, kita menggunakan Google Classroom. Yang ketiga, apabila dalam keadaan terbatas, nah, nantinya ada pertemuan tatap atau pembelajaran tatap muka terbatas, maka kita siapkan model belajar kombinasi atau model belajar hibrid yang merupakan perpaduan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Kita menggunakan model flip classroom ya. Bagaimana flip classroom? Flip classroom adalah kelas yang dibalik. Artinya yang biasanya belajar menerima materi di sekolah, kemudian mengerjakan PR dan tugas-tugas lain di rumah, dibalik siswa membaca materi secara online di rumah, di sekolahan menanyakan apa yang kurang dimengerti kepada guru dan mengerjakan soal-soal latihan di sekolah dengan bantuan guru. Nah, dengan cara seperti ini diharapkan tidak membebani orang tua dalam belajar, kemudian diharapkan juga siswa semakin mantap dengan materi yang dipelajarinya. Berikutnya yaitu tentang waktu belajar. Waktu belajar di masa normal, apabila kita menggunakan model luring, maka hari belajarnya adalah Sabtu sampai dengan Senin sampai Sabtu,
sedangkan waktu belajarnya adalah jam 7 sampai jam 13.40. Berikutnya, apabila dalam keadaan masa pandemi 1 kita harus daring, maka waktu belajar tetap Senin sampai Sabtu, waktu belajarnya yang dikurangi, yaitu jam 7 sampai dengan jam 11. Yang ketiga yaitu masa pandemi 2, maka kita harus menggunakan model hibrid, maka waktu belajarnya adalah jam 7 sampai jam 11.40, waktu belajar hari belajarnya tetap Senin sampai Sabtu. Dengan model hibrid, model pembelajaran yang kita lakukan adalah flip classroom. Tentunya kriteria ketuntasan minimal, ini tentang penilaian ya, atau disingkat dengan KKM. KKM yang digunakan di SMP PGRI 2 Lawang ini adalah KKM tunggal. Artinya setiap mata pelajaran memiliki KKM yang sama, yaitu sebesar 75. 75 ini bukan ditentukan secara asal-asalan, tapi dianalisis dengan melihat 3 item utama, yaitu yang pertama tentang intake siswa, kemudian daya dukung sekolah, dan kompleksitas atau kerumitan dari materi yang dipelajari di masing-masing kelas. Berikutnya aspek penilaian. Di dalam kurikulum 2013 ini ada KI, ada KD. KI yaitu kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian setiap KI 3 maupun KI 4 selalu berpasangan memiliki KD atau kompetensi dasar. Dalam penilaiannya, KI 1 yaitu sikap spiritual, ini nanti akan dinilai oleh guru pendidikan agama. Sedangkan KI 2 yaitu sikap sosial akan dinilai oleh guru PPKN. Dengan dimotori atau dengan dikoordinatori oleh guru bimbingan konseling. Sedangkan KI 3 yaitu aspek pengetahuan dan KI 4 aspek keterampilan, ini setiap guru mata pelajaran memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian. Berikutnya yang ketiga yaitu agenda penilaian. Agenda penilaian ada penilaian harian atau PH dilakukan setiap guru yang telah selesai melakukan pembelajaran setiap KD. Jadi penilaian harian ini dilakukan setiap KD. Yang kedua adalah penilaian tengah semester atau PTS. Ini dilakukan di tengah-tengah semester, paling tidak sudah selesai 1 atau 2 KD. Yang ketiga, penilaian akhir semester. Ini dilakukan di akhir semester apabila setiap guru dan siswa telah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pembelajaran untuk semua KD yang ada pada semester tersebut. Yang keempat adalah penilaian akhir tahun. Ini berlaku di semester 2 atau semester genap, dilakukan penilaian akhir tahun, biasanya dilakukan di bulan Juni. Kemudian khusus untuk kelas 9 ada ujian sekolah atau US. Ini untuk ujian akhir. Sedangkan PH, PTS, PAS, PAT ini digunakan untuk mengisi nilai rapot. Nilai rapot mempertimbangkan 50% dari penilaian harian atau rata-rata penilaian harian, kemudian 20% dari nilai PTS, dan 25% dari penilaian akhir semester. Itu tentang kurikulum. Berikutnya kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol tentang penguatan pendidikan karakter. Ada nilai-nilai yang diutamakan dalam penguatan pendidikan karakter. Nilai-nilai yang diutamakan dalam pendidikan karakter itu ada 5, yaitu yang pertama adalah religius, yaitu karakter beragama. Ini harus dikuatkan. Setiap siswa, setiap pembelajar ini harus memiliki nilai-nilai religius yang kuat, sehingga
setiap siswa ini bisa melaksanakan amal ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya secara mantap. Kemudian ada nilai nasionalis. Ada nilai nasionalis. Ini sebagai bangsa kita harus memiliki nilai nasional. Bagaimana rasa memiliki, rasa cinta kita kepada negara. Ini adalah ditunjukkan dari nilai sikap nasionalis. Berikutnya gotong royong. Nilai gotong royong ini harus dimiliki oleh setiap siswa sehingga setiap siswa memiliki nilai kepedulian yang tinggi, baik itu di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Sehingga setiap siswa, setiap pembelajaran ini memiliki nilai sikap yang peduli terhadap sesama. Itu yang utama. Berikutnya mandiri. Setiap siswa harus memiliki sikap mandiri. Mandiri itu melakukan sesuatu itu secara sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu adalah mandiri. Berikutnya adalah integritas. Integritas di sini yang dimaksud adalah terlibat secara menyeluruh terhadap semua aspek yang ada di masyarakat. Nah, melibatkan diri, mengerti bahwa dia adalah, kamu adalah bagian dari sesuatu, bahkan sesuatu itu sangat besar sekali. Nah, ini 5 nilai utama karakter ini bisa dicapai ini atas landasan yang sudah dicanangkan. Tidak mungkin tidak ada landasannya. Apa itu? Adalah sesuatu yang sudah disiapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah filosofi pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantara yang terdiri atas olah hati, olah karsa, olah pikir, dan olah raga. Di mana dari 4 olah ini menelurkan butir-butir sikap atau nilai-nilai utama karakter, yaitu yang terdiri atas religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, ini yang ada pada pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK, pendidikan, penguatan pendidikan karakter. Nah, dari nilai-nilai utama karakter inilah yang akhirnya muncul 5 nilai utama karakter, yaitu seperti yang telah sampaikan tadi, yaitu ada nilai religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Oke, yang terakhir kita berbicara masalah cara belajar efektif. Anak-anak sekalian, semua orang itu belajar itu bisa, tapi ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Untuk melakukan kegiatan belajar, yang pertama adalah niat. Kita niatkan hati kita untuk belajar. Karena dengan niat itu kita mampu untuk menetapkan tujuan. Tanpa ada niat, kita tidak bisa menetapkan tujuan. Karena belajar efektif itu adalah belajar yang memiliki tujuan. Agar memiliki semangat, kalau menetapkan tujuan itu agar memiliki semangat dalam belajar, sehingga walaupun mood atau tidak mood, ini tetap belajar. Berikutnya, temukan teknik belajar yang digunakan. Nah,
Karena tanpa teknik maka kita tidak efisien dalam belajar, tidak efektif lagi dalam belajar. Dan akan bermakna kalau kita dalam belajar itu sambil mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ini lebih bermakna, karena akan tahu hasil dari apa yang kita pelajari itu dan akan tertancap dalam hati selama-lamanya. Kemudian dalam belajar tidak perlu terlalu lama, cukup 25 sampai 30 menit saja setiap hari. Kalau habis maghrib kamu belajar, kemudian adzan isya selesai, ya sudah, setiap habis maghrib sampai adzan isya selesai. Tidak usah lama-lama. Kalau lama juga jenuh. Kemudian jangan lupa, dalam belajar ini bisa dibantu dengan makanan dan minuman. Ya, disiapkanlah air putih, kalau suka air putih, kopi atau teh, dan camilan kecil-kecil secukupnya. Ya. Dan perlu kamu tahu bahwa belajar SKS atau sistem kebut semalam itu kurang bagus dan tidak bisa menampung informasi. Otak kita tidak mampu menampung apa yang kita pelajari dalam sistem kebut semalam. Loh, ya. Demikian anak-anak apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manusia yang bermanfaat di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Terima kasih. Dadah.